sini. Sosok bilang apapun yang dibuat itu tidak akan ngaruh karena apa ya? It's not the solution gitu. Ini bukan solusinya, bukan penyelesaian Ya, dia tuh tenangnya ketika udah terungkap kasusnya. Iya. Ini nggak ngefek gitu loh. Iya. Nggak bakalan bisa Nggak bikin nyelesain Desi masalah ya. tenang, Mbak Desi. Iya. Saya akan datangi orang tuanya, saya akan minta maaf. Tapi kalau orang tuanya akhirnya nyuruh Mas untuk ke yang pihak berwajib gimana? Iya, saya siap. Karena hati saya nggak tenang. Saya pengen tahu juga apa isi dalam potnya itu ya kalau dibuka. Air ya? Air. Coba saya lihat. Itu no, ditumpahkan saja. Oh ya, tumpahin lagi. Lagi semua sampai habis. Itu apa ya? Kok ada yang... Saya nggak tahu itu apaan. Coba kamu keluarin lagi. Coba ambil Mas. Coba Mas Riko ambil keluarin. Rezeki ya? Coba keluarin. Kan punya kamu harus tanggung jawab. Kamu Coba yang memulai buang, keluarin. Saya Tumpahin semua. cuman air doang. Itu tadi ada yang di dalamnya yang gerak-gerak. Saya nggak tahu ini ada ini. Apakah keluarin. kamu yang melakukannya? Apa sih? Tadi ada kayak nggak tahu apa, tapi kayak ada binatang di maksudnya dalam kamu buang aja yang gitu. bergerak. Dipecahin nggak bisa ya di situ? Oke. Oh baik. Tuh ada Saya minta isinya loh. martil. Tuh. Tripang. Minta maaf sama jangan kayak gini-ginian. Kelabang ya? Malah makin ngundang jin-jin lain loh nanti. Nggak ngefek nih. Ini dari Desi ya, Bro. Saya nggak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Saya minta maaf. Saya nyesal, bener-bener menyesal saya. Hidup ya? Maafin saya. Saya pengen juga kamu tenang di sana. Saya akan datangi orang tua kamu. Saya akan minta maaf. Apapun resikonya saya siap. Karena hidup saya nggak tenang sekarang ini. Kalau jangan datangi saya terus. Bahkan saya pernah hampir kecelakaan waktu itu. Karena pikiran saya jadi kemana-mana gitu. Pada saat saya naik motor, saya hampir nabrak mobil saat itu. Betul. Saya ngerasain itu. Karena bilang harusnya kamu nemenin dia. Enggak. Saya tahu. Dia apa ya? Dia sini sosok yang cukup keras juga loh. Si ini benar-benar manifestasi dari teror bunyi. Kemudian ini juga salah satu bentuk dari kemarahannya. Kapan kesel dan kecewanya dia. Keselnya. Pokoknya sampai kapanpun kamu nggak akan bisa kaya kalau belum selesaikan kasusnya dia. Kasus bunuh dirinya ini masih tanda tanya terus. Ini nggak ya, apa itu. Itu yang kata dia. Dan dia mengangguk ketika saya bilang seperti itu. Jadi pengen sebenarnya Riko menderita bahkan sampai meninggal dunia. Betul sekali. Kamu dendam gitu sama saya. Dibunuh nggak sih Roy? Nggak boleh dibunuh ya. Nggak boleh. Ini Turun. Kamu mau ambil Nggak berani saya. sebagai wujud permohonan maaf kamu? Saya nggak berani. Coba deh. Pakai tisu kayaknya. Jangan dibunuh. Betapa menderitanya ya dia ya sampai bisa jadi kayak gini ya. Manifestasi bentuk binatang. Sedih banget bunuh diri. Jadi kayak gini. Ini sih udah menderita banget. bisa di
Ambil aja pakai tisu, Mas. Botol. Ya, Mas dijagain gitu biar masuk. Masnya Masukin masukin. botolnya, Mas. Itu. Ditutup deh, ditutup. Tutup lagi. Pokoknya intinya hal-hal yang seperti ini tidak akan membuat almarhumah tenang. Ini sekarang dia masih di sini, Roy. Dari tadi di situ terus, nggak bergumam seperti apa. Dia gini terus nangis. Masih menggendong Iya. bayinya. Terus apa yang harus saya lakukan? Mas, Saya kan mau minta maaf. iya, Berkunjung ke tenang. keluarganya. Mas Riko justru nadanya tapi seperti marah dan kesal soalnya. Iya, habis gimana? Saya udah minta maaf kan. Saya nggak sadar saat itu kejadiannya Ke keluarga. harus kayak begini gitu loh. Ya, Iya. saya rasa ya, Mas Riko, minta maaf itu ya bisa menyelesaikan masalah, tapi yang paling penting adalah menyesal dulu sih. Percuma untuk menyelesaikan masalah tapi nggak ada Tobat rasa ya. penyesalan. Mas Bayu, kalau saya nggak menyesal ini nggak mungkin saya begini. Nggak Iya. mungkin saya jadi ketakutan begini. Itu dia tuh. Tetap Tetap di sini. masih di situ. Sudah Mas, berapa lama Mas Bayu merasakan hal ini, berapa tahun? Baru datang ini hampir kurang lebih 6 bulan ini. 6 bulan terakhir. Saya Mas, minta Tapi selama ini saya nggak sadar bahwa itu pernah datang, tapi saya nggak sesering 6 bulan ini gitu loh. Saya mau kamu cari dia, punya keluarganya semua, keluarga inti, keluarga luar. Cari dia lewat sosial media, semuanya kita udah zamannya udah Teman canggih. sekolah. Pokoknya kita lihat hasilnya seperti apa dan buat pengakuan kesalahan pada waktu itu, iya saya yang buat dia hamil dan salah satu penyebab mungkin dia jadi bunuh diri. Kamu harus ngomong juga. ini mau diapain, Roy? Ritual dupa dan ciprat-ciprat air ini masih perlu diterusin, Roy. Tidak perlu, karena nggak ngefek sama sekali. Dia butuhnya bukan ritual dupa, yang ciprat-cipratnya, kejelasan gitu. Ini anak kamu loh, gitu. Pengakuan berarti Iya. diakui anaknya ini adalah anak Anda, anak Anda, Mas Riko kan waktu terakhir iya. berarti kan marah, Ya, kesel. ada sebutan, beliau juga bilang gini ke saya. Sebenarnya, jadi gini, ada sebutan apa ya bahasa Indonesia ya, sebutan nama kecil, apa namanya, nama yang Nama kecil, sayang. nama kesayangan. Iya, dari Mas Riko dia nyebutin satu kata gitu, bahwa dia pengen nunjukin kalau ini loh, aku beneran gitu loh. Dia bilang ada satu nama yang Panggilan. panggilannya. Iya, inget gak waktu itu? Memang Panggilan sayangnya waktu itu saya manggil dia Eci. tuh Eci. Itu dia nunjukin kalau itu saya ini. Gitu. Saya minta maaf. Terus dia manggil kamu juga pakai nama yang berbeda kan? Nama panggilan sayang gitu. Beda ya. Dia manggil Anda apa, Mas Riko? Waktu itu dia manggil saya Acil. Acil. Iya. Tuh. Dia bilang itu seperti itu, bukti, salah satu bukti kalau beliau hadir di sini dan minta sampai pertanggungjawaban sampai kapanpun saya akan kejar kamu, Acil ya. Dan Kasihan. Eci. Dia ada di tengah-tengah gitu antara alam sana sama dunia gitu. Kamu udah gak perlu cipratin beginian, datengin keluarganya langsung ya dan minta maaf untuk Oke. Eci, nama kesayangan. Dan Tapi Acil. sampai kapan dia selalu datang? Sampai pada waktunya berakhir. Entah kapanpun itu saya juga tidak pernah tahu. Tapi saya nggak bakal pernah tenang kalau begini caranya.
kalau kamu mungkin sudah berkunjung ke keluarganya dan membuat pengakuan seperti yang kamu sampaikan pada kami bertiga, saya rasa itu sudah membuat dia tenang, Eci. Sama taubat kali ya Mas. Taubat Iya. kepada Tuhan juga. Dan mulai mengerjakan sholat 5 waktunya, minta ampunan juga gitu. Itu sebagai bukti penyesalan. Mungkin lebih tenang, emosinya lebih akan berkurang kali ya. Berarti nggak cuma minta maaf doang ke keluarganya, Ya. tapi minta maaf ke Tuhan dan buktikan bahwa Anda menyesal dengan ya tidak melakukan hal seperti ini, dan pastinya yang paling penting adalah penyesalan itu sih. Bukan cuma asal dia nggak ngeganggu, asal hidup kamu tambah baik. Bukan itu sih Mas. Yang penting menyadari itu sih yang agak Mas mungkin kalau biasanya punya sulit. anak Mas diperlakukan gitu juga pasti kan nggak terima sama, ya bener dong Mas Bayu. Nah, bayangkan Anda Kalau adalah itu orang tuanya dari Iya. Saya baru sadar sekarang perasaannya seperti apa. Pasti hancur sekali orang tuanya. Dan kamu lihat dia mau pergi, Ron. Belum. Nanti harus cari waktu bener-bener Ya. kunjungin aja. Itu sih. Doain terus setiap berdoa ya. Setiap sholat bawa nama dia supaya dia Ya. tenang. Bunuh diri tuh serem loh. Bener-bener dia menderita. Terus dia nyesel lagi bunuh diri. Oh, dia juga aduh, Dia enggak. nyesel dia, aduh kenapa saya bunuh diri ya. Itu dia mau turn back the time gitu. Dia mau balik ke waktu itu gitu. Nah, saya Aduh, nggak kasihan kenapa banget. ya Udah saya setahun bunuh tahun diri. menderita kayak gitu ya Ron. Betul. Kamu baru 6 bulan aja berasa menderita kan, apalagi almarhum dia ya sih. udah berpuluh-puluh tahun gitu, dan keluarganya udah pasti sedih sekali. Ya udah, Mas Riko, sebelum Anda meninggalkan studio, terakhir kali apa yang mau disampaikan? Kalau misalnya sosok Desi masih ada di kursi ini, silakan. Saya jujur, saya sangat menyesal apa yang udah saya lakuin. Saya nggak tahu kalau akhirnya jadi seperti ini. Tapi yang jelas saya akan tanggung jawab. Saya akan cari mana orang tua kamu. Saya akan selalu mendoakan kamu dalam sholat saya, supaya kamu bisa tenang di sana. Sekali lagi saya minta maaf sama kamu atas kelakuan saya waktu itu yang bikin kamu seperti ini. Bangkunya bergerak sendiri. Geser ya, putar. Dia perlu datang ke makamnya lagi nggak, Ron? Perlu dong Harus kunjungin sering-sering Mas. Iya, Mbak. Baik. jadikan pelajaran. Di situ bukan cuma ada tapi ada anaknya Mas juga kan. Kasihan. Oh iya, ada dua makhluk, ya, Iya. dua manusia ya. Ya, kami selalu doakan yang terbaik buat almarhumah juga, supaya mendapatkan tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Terakhir ada yang mau disampaikan, Ron? Gak ada. Baby sih. Nggak ada, cuman kalau nanti datangin lagi, Mas jangan jadi satu beban. Anggap aja itu satu bentuk komunikasi Mas sama dia yang baik. Diajak komunikasi baik aja, berpositif thinking aja sih Mas. Jadi nggak jadi menghantui. Jadi Mas nggak menganggap itu menghantui gitu. Ya, dan jalankan apa yang menjadi niat Anda untuk selalu mengirimkan doa. Baik. Terima kasih, Mas Riko. Anda boleh meninggalkan studio menembus mata batik. Selamat malam. Terima kasih. Dibawa kali ini. Itunya dibawa juga. Silakan. Hio 3 biji. Dupa 3 Dupanya biji. ini Iya. dibawa. Ya, terima kasih. Jangan menganggap remeh suatu kesalahan. Karena jika tidak segera diselesaikan, bersiaplah untuk terus dihantui rasa penyesalan. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku pernah melakukan santet. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Rova.
Selamat malam Mas Rova. Selamat malam. Boleh kami tahu aktivitas Anda sehari-hari? Sebagai karyawan swasta. Dan apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Jadi awalnya seperti ini. Dulu keluarga saya sempat dikirimin santet. Nah, dan sekarang saya yang membalas itu deh. Kiriman santetnya seperti apa, Mas Rova? Berbentuk bola api. Anda lihat Keluarga yang lihat. itu bola apinya datang ke rumah, ke jalan, ke teras, Di atas rumah. di atas rumah. Iya. Masuk ke dalam rumah? Enggak. Enggak. Hanya Tepat lewat? di atas rumah. Setelah ada bola api itu apa yang terjadi dengan keluarga Anda? Keluarga saya ada yang meninggal. Menurut medis, kenapa penyebab meninggalnya? Tidak terdeteksi. Nggak ada yang tahu. Hmm. Oke, setelah itu apa yang Anda lakukan? Waktu itu kan saya masih kecil. Dan dari hati kecil saya sendiri, saya ada berpikiran untuk membalas itu semua. Dari mana Anda tahu kalau itu santet ya? Dari perbincangan keluarga. Oke, sebelumnya memang ada masalah Ada. di keluarga. Iya. Masalah kenapa, Mas Rova? Saingan usaha. Orang tua Anda atau keluarga? Dari kakek saya. Dan itu dicurigai yang mengirim adalah pesaing usaha kakek Anda. Betul. Oke. Setelah Anda mengetahui kalau itu adalah santet, terus Anda berniat untuk membalas. Iya. Dengan cara apa ya? Dengan cara saya belajar ilmu spiritual yang selama ini saya jalanin. Dan ketika saya sudah menguasai semuanya, saya membalas itu semua. Belajar ilmu spiritualnya sendiri atau ada gurunya? Ada gurunya. Yang sekarang sudah menganggap saya seperti anaknya sendiri. Apa yang Anda pelajari? Berbagai macam hal. Misalnya? Dari yang buat nyantet orang juga bisa. Itu bagaimana caranya kalau mengirim santet ke orang? Cukup saya ritualkan saja. Ritualnya bagaimana? Dengan kembang setaman dan keris saya. Keris. Iya, Jadi pakai medianya gitu pakai ya? media. Oke. Anda waktu tahu itu adalah kiriman santet dan Anda sudah bisa melakukan santet, Anda kirim tuh santet ke orang yang mengirim? Saya kirim balik. Bagaimana kondisi mereka? Suami istri meninggal dan anaknya gila. Sampai sekarang udah gila ya? Iya. Ada penyesalan? Tidak. Karena saya ingin merasakan saya ingin dia merasakan apa yang saya rasakan ketika dulu waktu kecil. Anda lakukan itu hanya ke satu orang, satu keluarga, atau ke banyak orang? Enggak. Hanya ke dia. Oke, baik. Tujuan Anda datang ke studio ini untuk apa? Hanya sebenarnya? untuk sharing sih. Hah? Hanya untuk sharing aja. Hanya untuk sharing? Iya. Oke. Gak ada rasa penyesalan pernah mengirimkan santet bahkan menghilangkan nyawa orang lain? Awalnya tidak. Oke. Tapi sekarang? Ada sih sedikit. Makanya saya datang sini karena ya pengen sharing juga. Baik, mudah-mudahan dengan Anda sharing di sini akhirnya timbul rasa penyesalan dan kasihan sekali kalau sampai ada yang masih gila sampai sekarang karena ulah Anda gitu ya. Anda bisa ceritakan kepada sahabat kami, dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Rova, terakhir tanggal 13 Juli 1994, tinggal di rumah bernomor 26. Sosok yang kuat dan keras kepala. Pemikirannya tidak mudah dimengerti. Dan dia tidak suka mengalah pada siapapun. Saya melihat ada perasaan dendam yang membelenggu jiwa Rova. Saya melihat Rova
diikuti oleh sosok yang sangat aneh sekali, bertaring dan bertinggi, besar, berbulu. Suaranya keras dan lantang. Sepertinya ini genderuwo. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Silakan duduk. Terima kasih. Rova, tanggal 13 bulan 7 1994 dengan nomor rumah 26. Iya. Rova keluarganya pernah dikirimi santet, untuk itu dia belajar bagaimana melakukan santet. Setelah dia mampu melakukannya, dia mengirim balik santet itu kepada sebuah keluarga. Ayah ibunya meninggal tapi anaknya gila sampai saat ini. Iya. Dan malam hari ini hanya mau sharing ke kita tentang kejadian ini. Kalau dilihat dari Rova ya, usianya itu terlalu masih Muda muda ya banget. Iya. untuk melakukan praktik-praktik supernatural sebenarnya kalau opini saya pribadi. Jadi masih belum bisa mikir yang mana yang baik, yang mana yang belum baik. Dan saya ngelihat Rova di sini, menurut terawangan saya, Rova itu sebenarnya kebalikan juga dari pelaku mistis. Jadi ada sisi yang masih bisa dipuji lah, maksudnya masih ada sisi baiknya dari dia. Cuma yang diikuti justru yang jahatnya, Betul bad side-nya, sisi buruknya. Betul, karena Rova sendiri nggak ada yang kasih tahu seperti itu. Saya ingin bertanya deh Rova, kamu tuh besar dari keluarga yang nggak lengkap ya? Iya. Saya dalam penglihatan batin saya, kau tidak punya karakter ayah dan ibu yang utuh lengkap kayak di yang lainnya. Iya. Betul. Betul. Itu yang ramalan saya yang saya lihat di vision saya. Yang kedua, Rova ini sekarang lagi enjoynya dengan kehidupan duniawinya dia. Jadi gimana ya, mau kasih tahu supaya jangan ya juga nggak bisa juga, karena setiap orang ngalamin fase masa waktu itu yang masih seperti itu ya. Ya bahkan sampai ada yang meninggal dan sampai ada yang gila sampai saat ini dia juga nggak merasa. Iya, Salah. justru itu. Boleh nggak dipraktekin cara nyantetnya gimana sih, kok bisa sampai meninggal? Bawa peralatan apa dan Bawa. seperti apa yang dilakukan mantranya? Boleh diambil? Ya. Boleh. Silakan. Lagi kecil-kecil main kecil-kecil Tapi kalau santet ya. misalnya disantet itu kita kok bisa tahu ya nyantet itu siapa. Kadang kan jadi fitnah takutnya ya. Iya, takut Ngerti nggak sih? suzon. Takutnya suzon sama orang, kita sayarnya kamu, Iya. aku nuduh kamu santet Iya, aku gitu. tahu dari mana ya? Ya I don't know, makanya itu yang kadang habis detik ini aku nggak pernah. Bingung. Oke. Pasti dengan kembang ya. Kenapa kembang itu selalu Bang ada? Taman, ada dupa dan Itu apa Keris. ya? Saya takut sekali Tadi dengan keris. benda hitam. Dia masih muda tapi Iya. ini ya. Belajar dari mana sih, Rova? Dari guru spiritual saya sih. Kamu asli mana, Rova? Jakarta. Ada keturunan Chinese? Iya. Oh, itu ngajak Biasanya kan nih yang orang-orang ngajak yang ke suku guru asli spiritual kamu Indonesia. siapa? Dari teman. Jadinya Oh my god. brownies. Brownies. Tunjukin ke kamera coba. Ini dapat dari sana ya? Makanya Iya. that's my question. Same. Iya. Dapat dari mana? My God. Mediasinya itu, Rova, kan itu alatnya untuk melakukan santet. Biasanya kan kalau yang saya pelajari dan udah saya lihat ada media boneka atau rambut si orangnya. Nah, kamu kalau nggak punya hal-hal pribadi soal orang yang disantet itu, bagaimana bisa nyambung untuk menyantet orang itu? Jadi begini. Sebenarnya saya tuh tidak langsung mengirim ke dia. Oke. Karena yang kiriman dia masih ada di rumah dan saya mencoba untuk mempagari rumah saya. Dan serangan itu datang lagi. Dan terjadilah benturan di sana. Oke, balik ke sana ya. Oh, jadi Anda pagari, terus akhirnya yang dikirim kembali ke orangnya tanpa. Tapi Anda tahu siapa yang ngirim? Tahu.
Tahu dari mana? Dari makhluk yang saya kalahkan. Makhluk. Gimana ada makhluk yang Anda kalahkan? Karena makhluk itu sewaktu saya mempagari rumah saya, dia menyerang saya. Makhluk apa ya? Semacam jin yang tinggi besar. Oke. Jin yang tinggi besar. Warna hitam. Iya. Itu apa, Roy? Jin dari mana? Saya rasa yang dilihat adalah bentuk manifestasi dari genderuwo ya. Iya. Mungkin. Tapi karena pemahamannya belum banyak, jadinya belum bisa beda-bedain dari kasta jin yang mana. Seperti itu. Dan saya merasa banyak apa ya? Saya mengulangi lagi nih. Kamu itu kalau saya jadi kamu nih, saya akan kayak basically aku suka traveling sama belajar gitu, sama suka baca buku. Jadi kalau zaman-zamannya Rova kayak gini sih, kalau misalnya aku masih ada di zaman kamu pakai jalan yang buat gini-gini, sayang gitu lah. Terlalu, jadi nggak bisa keluar lagi nanti. Oh, justru nggak bisa keluar, susah keluarnya Once ya? Roy? kita masuk ke dunia ini, susah banget baliknya. Rova, kan yang disantet itu keluarga kamu, kakek kamu ya? Kakek saya, nenek saya, paman saya, dan ayah saya. Oh gitu. Itu yang bikin kamu tuh dendam sekali. Iya. Gitu. Karena dia yang membuat hidup saya tidak seperti Kamu anak-anak umur yang berapa lain. waktu itu? Umur usia saya masih 4 tahun. 4 tahun.